Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi di Saung Sunda Sawargi ini. Dan pembahasan di siang ini kita akan membahas satu tema yang sederhana tetapi insyaallah bermanfaat bagi kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah artinya maha suci Allah, wa bihamdihi dan segala pujian hanya miliknya, subhanallahil azim segala maha suci Allah yang maha agung. Artinya dua kalimat ini dua kalimat tasbih. Jadi pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang keajaiban di balik tasbih. Kenapa saya ingin mengangkat masalah ini? Karena tasbih ini berbeda dengan zikir. Memang tasbih itu bagian daripada zikir, tetapi dia lebih khusus lagi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang hari. Lihat dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalimat tasbih dari zikir, padahal tasbih itu bagian daripada zikir. Tapi Allah sendirikan di sini, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah. Ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, di mana para malaikat itu turun semua dari langit dan juga ruh. Apa yang dimaksud ruh di sini? Jibril. Lah, bukankah Jibril bagian daripada para malaikat? Kenapa disendirikan? Kenapa tidak cukup kalimatnya tanazzalul malaikatu titik sampai di sini? Kenapa mesti Jibril dikeluarkan? Karena kemuliaan Jibril dari seluruh para malaikat, di mana Jibril walaupun dia malaikat tapi berbeda dengan malaikat-malaikat yang lainnya, karena dia adalah pemimpinnya para malaikat. Lah, sama dengan kalimat tasbih. Tasbih itu bagian daripada zikir. Lalu kenapa Allah keluarkan dari kalimat zikir dalam ayat ini?
karena tasbih itu berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kalimat zikir karena kemuliaan tasbih dibandingkan lafaz zikir yang lainnya. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa manfaat zikir itu bisa menenangkan hati. Tapi manfaat tasbih itu bukan hanya menenangkan hati, tetapi sampai kepada melembutkan hati. Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir itu kan menjadi tenang hati kita. Tapi kalau tasbih lebih dalam lagi. Bukan hanya tenang, tapi hati kita bisa dilembutkan. Makanya kalau hendak berzikir, maka gunakan lafaz-lafaz tasbih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di balik tasbih ini ada sesuatu faedah yang sangat penting saya sampaikan. Pertama, bahwa di balik tasbih ini bisa mengeluarkan kita dari setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia. Masya Allah, jazakallahu khairan. Satu aja ya, yang lain enggak kan? Jadi di sini saya ulangi bahwa tasbih, kalimat tasbih ini bisa mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan. Kalau kita melihat sejarah Dhinnun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa Yunus alaihi salatu wassalam pernah terperangkap dalam perut ikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Allah Yunus karena dia keluar dari kaumnya yang didakwahinya sebelum Allah mengizinkannya. Karena sifat manusiawi, Yunus itu punya emosi juga. Ketika sudah berdakwah bertahun-tahun, kaumnya tidak ada yang beriman. Makanya dia keluar dari kampung itu dan hendak mencari kampung lain. Masalahnya ketika keluar dari kampung itu kan Allah belum izinkan, tapi dia keluar. Disitulah Allah menghukum Nabi Yunus. Ketika dia berada di atas perahu, tiba-tiba perahunya dikelilingi ikan yang sangat besar, entah paus, entah apa yang sejenisnya. Di mana orang-orang yang di atas kapal itu tahu bahwa ikan yang besar yang mengelilingi kapal mereka itu ikan yang lapar. Kalau seandainya tidak diberikan umpan, maka mereka akan termakan semuanya. Makanya harus diumpankan satu di antara penumpang-penumpang kapal itu. Maka diundilah siapa yang layak. Ketika terjadi undian itu, rupanya Nabi Allah Yunus yang terkena undian. Sampai orang-orang pun tidak setuju karena melihat Nabi Yunus ini zahirnya orang saleh. Kalau bisa janganlah orang baik dicemplungkan, preman aja lah kan begitu. Akhirnya kemudian dikocok lagi berkali-kali, tetapi nama Yunus pula yang keluar terus. Akhirnya Nabi Yunus sadar bahwa ini adalah kesalahan dia. Makanya dia siap diumpankan kepada ikan itu. Lah ketika dia menerjunkan diri ke lautan, maka memang Allah sudah siapkan ikan itu memang untuk melahap Nabi Yunus. Maka Allah perintahkan agar memakannya dan tidak mengunyahnya. Maka dimakanlah Yunus sampai di perut ikan, kemudian dibawa ke dasar lautan. Disitulah Yunus mengalami 3 kegelapan yang belum pernah dialami siapapun. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Soal berapa lamanya Yunus di dalam lautan itu, wallahu alam, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi. Dan ingatlah ketika Dhannun, maksudnya Nabi Yunus, pergi dari kaumnya dalam kondisi marah. Dia sangka Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menyempitkan kehidupannya. Maka Allah katakan fanada fi dhulumati. Maka Yunus pun kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berzikir di tengah-tengah kegelapan itu. Apa doa dan zikir yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat di sini Nabi Yunus mengumpulkan 3 perkara.
Pertama tauhid, yang kedua tasbih, dan yang ketiga istighfar. Jadi Nabi Yunus mengumpulkan 3 perkara itu. Pertama tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Kemudian yang kedua tasbih, subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Kemudian yang ketiga istighfar, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku mengakui dosa-dosaku, kezalimanku. Seolah-olah Yunus mengatakan ampunilah aku meminta ampun kepadamu. Jadi Yunus mengumpulkan 3 perkara, tauhid, tasbih, dan istighfar. Tetapi bahasa Al-Quran yang lainnya, Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Allah Yunus itu bukan termasuk ahli tasbih, bukan ahli zikir tapi ahli tasbih di sini, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabiullah Yunus akan tinggal di perut ikan itu sampai hari Allah membangkitkan kiamatnya. Lihat di sini, sejak Nabiullah Yunus terus membaca tauhid, tasbih, dan juga istighfar, akhirnya Allah mengabulkan keinginannya, maka Allah pun menyelamatkan Nabiullah Yunus, dan ikan pun naik ke permukaan kemudian memuntahkan Yunus, dan Nabi Yunus selamat dalam kondisi sehat walafiat. Dari sini kita tahu rahasia tasbih di sini. Karena Allah membahasakan minal musabbihin. Yunus itu kalau bukan ahli tasbih, tentu dia tidak akan keluar dari perut ikan itu. Berarti di sini lafaz tasbih itulah wasilah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kesulitan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, jadi satu hari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu sedang duduk-duduk di masjid. Datanglah, kalau tidak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abdurrahman ibn Auf, tapi Sa'ad lah kayaknya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengucapkan salam. Mungkin Utsman bin Affan ini lagi meleng mungkin ya. Jadi tak dengar atau gimana, tidak dijawab salamnya sampai 3 kali. Marah nih Sa'ad ini. Karena tidak dijawab salam, akhirnya kemudian mendatangi Umar bin Khattab, karena ketika itu Umar menjadi khalifah, dan melaporkan soal perbuatan Utsman di Masjid Nabawi, diucapkan salam 3 kali tak dijawab. Akhirnya dipanggil lah tuh Utsman bin Affan tuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, wahai Utsman, kenapa kau tak jawab salamnya Sa'ad? Kata Utsman, aku tidak tahu, katanya. Kata Sa'ad, wallahi aku mengucapkan salam wahai Amirul Mukminin. Kata Utsman, aku tidak tahu, katanya. Jadi tetap membela diri. Utsman menganggap dia tidak dengar, mungkin lagi meleng kan itu ya. Sementara Sa'ad juga berpendapat dia sudah mengucapkan salam dengan lantang, tapi tak dijawab gitu ya. Akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an baru teringat, oh boleh jadi ketika engkau wahai Sa'ad mengucapkan salam, aku sedang melamun, katanya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apa yang kau lamunkan? Di sini Utsman bercerita, dulu di masa Rasul, beliau masih hidup, Rasul kan pernah berkumpul bersama kami. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang satu doa. Siapa yang berdoa dengan doa itu, maka akan mustajab seluruh permintaannya. Ketika Rasul hendak menyebutkan lafadznya, tiba-tiba Nabi SAW kemudian disibukkan dengan Arab Badui, lupa dia menyampaikan itu, langsung balik pulang. Disitulah kemudian aku memikirkan apa yang diucapkan Nabi itu. Lafaz doa yang kalau diucapkan pasti mustajab itu. Lah disitulah tiba-tiba Sa'ad mengatakan, ya Utsman, aku pun hadir ketika itu. Dan aku mengikuti Rasul dari belakang ketika beliau hendak sampai ke rumahnya, beliau dikejutkan dengan aku. Kemudian aku bertanya tentang lafadznya. Maka kemudian Rasul SAW menyebutkan lafadz yang disebutkan dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu kemudian meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan dikabulkan permintaannya. Dari sini menunjukkan bahwa tasbih itu kalimat yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Coba saja kalau kita lagi ada masalah besar gitu ya, yang tidak bisa keluar dari masalah itu, perbanyak saja tasbih.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Begitu terus. Ya. Kayaknya nggak yakin Ustaz. Iyalah, ibu nggak pernah mempraktekkan. Coba praktekkan. Kan belum dipraktekkan kok udah bilang nggak yakin kan itu. Kayaknya permasalahan saya nggak bisa dipecahkan dengan tasbih Ustaz kayaknya. Harus yakin yang buat masalah itu Allah. Dan yang mengangkat masalah juga Allah. Dan Allah juga yang berikan solusinya kan. Dengan cara apa? Memperbanyak tasbih. Ya. Jadi harus ada keyakinan dalam sebuah amalan itu. Ini yang pertama, bahwa tasbih itu bisa menyelamatkan kita dari seluruh kesulitan. Kemudian yang kedua, ya, bahwa rahasia suksesnya seseorang dalam berdakwah itu di balik kalimat tasbih. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun. Ketika itu kan Musa kayaknya kurang pede bahasa kitanya. Kenapa? Karena lisannya pelat. Dia kalau ngomong itu pelat, jadi tidak fasih. Jadi kurang pede ngomongnya. Sehingga dia berpikir untuk minta abangnya Harun yang ketika itu belum jadi nabi untuk menemani, karena Harun itu kan terkenal orator orangnya. Jadi dia meminta kepada Allah agar Harun diikut sertakan dalam misi dakwahnya menghadapi Firaun itu. Lah disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an kisahnya, di mana dijelaskan di dalam surah Thaha, wa qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi israh li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, maka lepaskanlah ikatan yang mengikat lidahku supaya mereka paham ucapanku. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah penolong dalam dakwahku dari keluargaku. Harun akhi, dialah Harun saudaraku. Ushdud bi azri, supaya dia bisa menguatkan dakwahku. Wa asyrikhu fir amri, dan supaya dia bisa masuk dalam urusanku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya dengan kekuatan bergabungnya Harun denganku dalam mendakwai Firaun itu, kami bisa lebih bertasbih lagi kepadamu dan bisa lebih banyak berzikir kepadamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kata-kata Musa alaihi salatu wasalam, kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya kami bisa lebih bertasbih lagi kepadamu ya Rabb, bisa lebih mensucikan kamu ya Rabb, dan bisa lebih mengingatmu ya Rabb. Maka ini adalah buah daripada dakwah. Siapapun yang ingin berdakwah, mendakwai seseorang, ya, maka sepanjang dakwah itu lafadkanlah lafaz tasbih, supaya bisa memudahkan urusan kita dalam menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa dengan Harun. Pamannya ibu-ibu nih, mungkin di antara keluarga kita ini ada yang belum sholat, ya, mungkin orang tua kita, saudara kita, atau mungkin masih berbuat maksiat, dan kita ingin menasihatinya, tapi tak kunjung juga gitu hidayah menyapa dia. Masih degil, masih keras kepala, masih keras hati kan itu. Cobalah kita lembutkan hatinya dengan cara apa? Dengan cara sebelum kita berdakwah kepada Allah, perbanyak ucapkan tasbih. Kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah apa kita sambungkan kita dulu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, baru mengajak manusia kepada kebaikan. Itu yang dilakukan Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Firaun itu. Insya Allah lah gitu ya. Apalagi saudara kita kan bukan Firaun, Bu, ya kan? Artinya masih memungkinkan disadarkan. Dari sini ini diantara juga yang kedua manfaat daripada kalimat tasbih ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
manfaat kalimat tasbih ini, ketika ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, ketika itu dia sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datang seekor semut menggigit kakinya. Kesakitanlah sang nabi ini karena digigit semut. Menunjukkan nabi itu tidak punya kesaktian seperti dukun gitu ya. Kebal bacok, kebal ini, digigit semut saya sakit nabi itu. Jadi marahlah dia. Saking marah dia pulang. Kemudian dia ambil api dan hampir membakar satu kampung sarang semut itu. Bayangkan, yang salah satu semut mau dibakar pula kampungnya. Dari sinilah kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna namlatan qarasat nabiyyan minal anbiya fa umira bi qaryatin namli fa uhriqat. Sesungguhnya ada seekor semut yang menggigit satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Maka dia hampir membakar satu kampung semut. Maka Allah wahyukan kepada nabi ini lewat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada nabi ini, fi anqarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Wahai nabi, apakah gara-gara seekor semut yang menggigitmu, engkau akan membakar satu kampung semut? Jangan, karena semut-semut itu adalah umat dari umat-umat yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semut-semut itu adalah umat yang bertasbih. Jangan kau bakar, atau jangan kau hancurkan, jangan kau musnahkan tuh satu kampung semut, karena mereka umat sama dengan kita, mereka umat yang bertasbih. Bahkan semut-semut itu juga yang mendoakan kita dengan tasbihnya. Ingat hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, maka bukan hanya ikan-ikan di dasar lautan, tapi semut-semut dalam lubangnya, mereka memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka umat yang bertasbih. Ya, makanya jangan sekali-kali membunuh semut yang tidak bersalah. Ibu lagi nyapu ya, tiba-tiba adalah itu semut satu kurang ajar gitu ya, semut merah, gigit pula kaki ibu, masuk ke kaos kakinya ya. Setengah mati itu mengeluarkan semut dari kaos kaki itu. Akhirnya marah, ambil baygon, semprot semua satu rumah kan, biar mati semuanya. Tidak boleh ibu ya. Lihat Nabi ini, ketika dia gara-gara satu semut yang salah, harusnya kan dia saja kambing hitamnya. Kenapa semua semut dikambing hitamkan sama dia? Jadi cukup disapu saja keluar gitu ya, disapu saja. Atau kalaupun memang ingin tidak membunuhnya, diseblok sajalah pakai air kan itu. Kalau disemprot pakai baygon, apalagi pakai api, itu kan bisa membunuh mereka semuanya. Nah, jadi itu juga salah satu contoh bahwa tasbih itu bukan hanya amalan manusia, tapi tasbih juga amalan seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan. Bukan hanya semut, bukan hanya ikan gitu ya, semuanya. Dan itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa im min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kan gitu. Dan tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu kecuali mereka bertasbih, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seandainya Allah perdengarkan ini kayu di depan kita ini bertasbih bu, maka ibu akan mendengar kayu ini mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi tasbihnya binatang itu memuji Allah, tasbihnya makhluk itu memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kursi yang ibu duduki itu Allah takdirkan ibu diperdengarkan dengan tasbihnya kursi, maka kursi itu akan mengucapkan alhamdulillah, dan begitu seterusnya. Jadi tasbihnya mereka dengan cara memuji, sebagaimana kita juga sama. Makanya di sini Rasul mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan itu ya. Maha suci Allah dengan segala pujinya,
dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ya. Ini juga di antara faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, ya, bahwa tasbih itu wasiat Nuh kepada putranya. Jadi ketika Nuh alaihi salatu wasalam sebelum wafatnya, maka Nuh kemudian mengumpulkan putranya. Berapa putra Nuh? Putra Nuh itu 3 yang Islam, ya. Pertama Ham, yang kedua Syam, dan yang ketiga Yafis. Adapun Kan'an itu kan kufur. Jadi Nuh ini menasihatkan salah satu putranya dan mewasiatkan. Dan itu disebutkan dalam Musnadnya Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, inna nabiyallah Nuh alaihi salam lamma hadarathul wafatu qala libnihi inni qasun alaikal wasiyah amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Sesungguhnya ketika Nuh menjelang ajalnya, maka Nuh kemudian memanggil salah satu putranya dan mengatakan, aku wasiatkan engkau hai putraku dengan wasiat. Pertama, wasiat Nuh itu, aku perintahkan dengan 2 perintah dan aku larang dengan 2 larangan. Aku perintahkan dengan 2 perintah dan aku larang dengan 2 larangan. Adapun 2 perintah, kata Nuh alaihi salatu wassalam, amuruka bila ilaha illallah walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i kunna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah wa amuruka bi subhanallah wa bihamdihi fa innaha tasbihu kulli syai'in wa biha yurzaku kulli syai'in wa anhaka an isnataini anis syirki wa anil kibri. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putranya, aku perintahkan kalian dengan 2 perkara. Pertama, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Karena kalau seandainya seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan bumi diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan satunya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Saking agungnya kalimat itu. Kemudian Nuh alaihi salam mengatakan, dan aku wasiatkan engkau untuk memperbanyak subhanallah wa bihamdihi, karena kalimat ini adalah tasbih seluruh makhluk Allah, dan dengan kalimat itulah Allah berikan rizki kepada seluruh makhluknya. Lihat di sini Nuh mewasiatkan kepada putranya untuk memperbanyak tasbih. Kemudian Nuh menyebutkan 2 alasan di situ. Pertama itu tasbih seluruh makhluk, dan yang kedua dengan kalimat itu Allah berikan rizki kepada kita. Jadi kalau ibu sambil usaha atau bapak-bapak sambil usaha, sepanjang jalan ketika usaha, entah mungkin dia ya supir taksi, mungkin tukang ojek, mungkin buka warung, mungkin bisnis apa gitu. Lah saat kita bekerja itu, kalau lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, justru kalimat itu bisa melancar jayakan usaha. Karena Nuh alaihi salam yang mengatakan wa biha yurzaku kulli syai'in, dengan kalimat itu Allah berikan rizki segala sesuatu. Ya, jadi dari sini dipahami bahwa kalimat itu bisa melancarkan tuh. Nih kok nggak laku-laku lah ini bakwan ini. Coba tasbih. Udah betasbih Ustaz, tak ada juga orang jualan. Besok lagi. Jadi harus yakin, insya Allah. Karena kalau tidak yakin repotnya. Kalau tidak yakin itu repot. Karena bagaimanapun Rob yang kita ibadahi itu adanya adalah dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Maka jangan beribadah kecuali dengan keyakinan juga. Ya. Jadi intinya di sini bahwa tasbih adalah wasiat Nuh alaihi salatu wassalam kepada putranya. Kemudian di antara faedah tasbih juga ada satu kisah menarik. Ya. Dahulu di zaman Imam Ahmad, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad ini kan imam ahli sunnah wal jamaah. Gelar itu pantas disandang oleh Imam Ahmad karena dia satu-satunya imam madhab yang mendapatkan ujian berat saat berdakwah.
bagaimana dia dipenjara oleh 3 kekuasaan zalim. Dari masa Khalifah Ma'mun, kemudian beralih kepada Khalifah Mu'tasim, sampai beralih kepada Khalifah Wathiq. Itu 3 khalifah ini zalim kepada Imam Ahmad. Asik keluar masuk penjara saja Imam Ahmad gara-gara 3 khalifah ini. Bahkan sampai akan mengalami pembunuhan gitu ya. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara di zaman Khalifah Wathiq, karena dengan meninggalnya Wathiq kemudian ganti khalifah kepada Al-Mutawakkil Billah, dan rupanya Al-Mutawakkil Billah ini mengubah seluruh akidah kerajaan dari Mu'tazilah menjadi ahli sunnah. Yang tadinya ahli sunnah tertekan ya kan, tertindas oleh Mu'tazilah di zaman 3 khalifah. Lah di zaman Khalifah Mutawakkil ini, khalifah ini kemudian berhasil mengembalikan ahli sunnah, dan Imam Ahmad mendapatkan kebahagiaan. Lah semasa di penjara, Imam Ahmad ini berkawan dengan seorang alim dan sudah berjanji kalau sama-sama keluar dari penjara maka Imam Ahmad akan mengunjungi orang alim ini ya. Jadi semenjak dia keluar dari penjara, karena sudah tua Imam Ahmad ini ya, lama-lama di penjara, tua-tua di penjara. Jadi setelah keluar, dia ingin melaksanakan hajatnya, berkunjung kepada seorang alim yang pernah berjumpa di penjara tadi. Datanglah ke alamat ini itu, berangkat dia ya. Di tengah jalan Allah takdirkan Imam Ahmad ini kemudian kehabisan bekal. Kemudian dia hendak menginap di salah satu masjid, tapi takmirnya jahat ya, mengusir Imam Ahmad tidak boleh tidur dan tidak boleh istirahat di masjid. Ya mungkin karena dia tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Kalau tahu Imam Ahmad nggak mungkin, karena itu kan imam dunia ya. Dan Imam Ahmad juga tidak ngomong, aku Imam Ahmad loh, kan enggak ya, lain dengan ibu ya. Jadi ini contohnya bagaimana Imam Ahmad itu mengajarkan tawadhu kepada kita. Akhirnya ya karena nggak boleh istirahat di masjid, dia lihat sebuah pohon, tidurlah di bawah pohon itu. Udah tua gitu ya. Tiba-tiba datang anak muda penjual roti lewat di situ. Rupanya dia seorang thalabul ilmi, lihat ada orang tua kasihan gitu kan, akhirnya dibangunkan, diminta untuk istirahat di rumahnya. Maka dengan senang hati Imam Ahmad beristirahat di rumah anak muda penjual roti itu. Lah di sini terjadi takjubnya Imam Ahmad kepada anak muda itu. Setiap hari dia bertasbih. Jadi lisannya itu subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, terus saja bertasbih. Waktu dia membuat roti, mengadon roti, berangkat, pokoknya tidak pernah dia itu tidak bertasbih. Jadi Imam Ahmad kan otomatis respect kan. Apa dia ada hajat atau ada cita-cita atau ada keinginan yang belum terpenuhi sehingga dia sampai seperti itu zikirnya, bertasbih tidak henti-hentinya gitu ya. Jadi sampai satu hari setelah beberapa hari Imam Ahmad sudah sehat, sudah ingin menemui, sudah ada bekal ingin menemui. Jadi Imam Ahmad penasaran kepada anak muda itu dan mengatakan, wahai anak muda, aku lihat lisanmu itu tidak pernah kering daripada tasbih. Apa kamu ada hajat kan gitu? Maka anak muda itu mengatakan, iya wahai kakek katanya, aku sebenarnya punya cita-cita tapi belum Allah kabulkan. Makanya aku terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah tasbihku ini Allah kabulkan permintaanku. Jadi kata Imam Ahmad itu, apa keinginanmu? Kata anak muda ini, aku ingin berjumpa dengan seorang alim katanya. Alim itu sudah tua dan dia berada di penjara, entah macam mana hidupnya katanya. Kalau aku berjumpa dengan dia, aku akan peluk dia, aku akan cium dia, aku akan belajar seumur hidupku kepada dia. Jadi Imam Ahmad mengatakan, siapa orang alim itu? Saya pun pengenlah kan itu. Anak muda ini mengatakan, namanya Ahmad ibnu Hanbal katanya. Rupanya di depannya Imam Ahmad kan itu. Dia tidak tahu depannya Imam Ahmad itu ya. Kata Imam Ahmad, ana Ahmad ibn Hanbal katanya. Saya Ahmad ini, saya Ahmad katanya. Ya percaya nggak percayalah anak muda itu. Ya, setelah memastikan dia Imam Ahmad, langsung merangkul dia, memeluk dia, dan setelah kejadian itu anak muda ini tidak pernah lepas dari Imam Ahmad dan menjadi murid kepercayaannya. Sehingga setelah Imam Ahmad meninggal, dia menjadi ulama besar. Saya lupa namanya ini. Ya. Lihat bagaimana kisah ini mengatakan apa? Bagaimana tasbihnya setiap hari, akhirnya cita-cita yang selama ini tidak dikabulkan Allah kabulkan. Jadi kalau kita dipunya cita-cita, perbanyak tasbih saja gitu maksudnya.
Ya, insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala akan arahkan ke pengabulan doa. Ya, sebelumnya saya minta maaf Ibu Bapak, ini saya baru ditelepon ini. Ada kawan-kawan dari Singapura sudah nunggu di pelabuhan sini mau dijemput ya. Jadi saya lupa juga tadi mau diliburkan sebenarnya, nggak enak. Nggak apa-apa lah sih, buat kultum sajalah, kuliah terserah antum kan. Jadinya ya saya minta maaf tidak terjawab karena sudah ditunggu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.